Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pengantin Jawa bagian 2 oleh Mbah Ngesot. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Bima adalah melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola, perlahan pendapatannya kian menurun. Sebab yang dilakukan Bima setiap hari hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-elus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore, Bima rajin menyiram makam istrinya itu. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam, Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran siapa yang melakukannya. Padahal di rumah itu, dia hanya tinggal sendirian. Pak Satmam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa izin Bima. Terpikirlah oleh Bima, kalau yang membanting pintu kamar sebelah adalah maling. Buru-buru, ia bangun, lalu mengambil sebuah pistol tipe Glock 20 yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap, Bima mendekat ke pintu kamarnya. Ia harus hati-hati, takutnya maling itu juga bawa pistol. Dengan pelan, ia buka sedikit pintu kamar dan mengintip dari celah pintu. Sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok si Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan sangat menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter merambah di atas lantai. Bima masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak hebat. Dia tak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Beberapa saat kemudian, suara itu hilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu. Dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya. Karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit. Mungkin hanya satu jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. "Salahku apa? Kenapa kau terus menggangguku?" hentak Bima. Tak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit sambil terus waspada. Dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu, ada seseorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kafan itu. Segera Bima ambil kain kafan itu. Terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar, lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kafan yang ia bawa seketika jatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya digeletakkan begitu saja di atas lantai, tanpa kain kafan, alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Ia meminta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengkur di posnya, seketika terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, tolongin saya, Mang," kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Dalam hatinya, Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. "Ayo ikut saya butuh bantuan Mang Asep sekarang." "Siap, Pak." Mang Asep penasaran. Lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya.
Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar. Sementara Bima akan mengkafani istrinya itu. Setelah selesai, Bima langsung menghampiri Mang Asep lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. "Mang, malam ini gak lihat orang masuk rumah saya kan?" tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. "Gak lihat, Pak." "Oh iya, Mang Asep kan dari tadi tidur," kata Bima kesal. "Maaf, Pak, saya ketiduran. Memangnya ada apa ya, Pak?" "Makam istri saya ada yang bongkar." "Hah? Serius, Pak?" Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya. "Iya, Mang. Cepat ambil cangkul. Bantu saya menguburkannya lagi." Baik, Pak." Tak lama berselang, Mang Asep muncul, membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan 1 cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang sangat kental. Mayat itu baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyebut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu, Bima ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja, Mang Asep kaget lalu berteriak. Refleks dia keluar dari liang lahat itu. Anehnya, yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep. Sementara Bima tak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. "Ada apa, Mang?" tanya Bima kaget. Bu Anjani hidup lagi," tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. "Mang Asep, tunggu, Mang. Mau kemana?" panggil Bima dari dalam liang lahat. Ini masih jam 3 dini hari. Hujan turun begitu deras membasahi kota metropolitan. Sepagi itu, pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pick-up yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper pertokoan mulai berlarian mencari tempat yang aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur pulas berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja. Namun nasib baik belum memihak padanya. Berbeda dengan orang-orang itu, apa yang dilakukan Bima di jam 3 dini hari sangat tidak lazim. Ia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima. Sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, ia menutupnya dengan kafan lalu menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan hingga akhirnya tertidur pulas. Jam 10 pagi, Bima tergeda kebangun. Kamar itu sangat kotor, tanah berserak di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Ia mengucuk kedua matanya, lalu beranjak ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumur tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat mengenal gaya tulisan istrinya. "Pergilah ke Mojosari, Mas." Begitulah pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari?
Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Karena penasaran. Hari itu juga, Bima berangkat ke Mojosari. Lagi pula, memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian ini. Apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelpon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini, Yayasan Rajin Bersahaja punya reputasi yang baik dalam hal penyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan lalu menyalurkannya ke seluruh kota. Dan pagi ini, yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu pun memanggil Zulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan ini. Zulfa berasal dari kampung, umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan. Dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. Zulfa, hari ini kamu dapat pekerjaan. Lokasinya nggak jauh dari yayasan, kata Bu Rani. Dia adalah pengelola yayasan ini. Iya Bu, wajah Zulfa berbinar. Dia senang karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. Kerjaannya nggak ribet. Orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup jaga rumah itu saja. Baik Bu, Zulfa mengangguk. Kalau kerja kamu bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus mempekerjakan kamu. Saya akan bekerja sebaik mungkin, Bu, kata Zulfa. Hari itu juga, Zulfa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima. Ia turun di depan gerbang. Tak ada satupun orang yang menyambut kedatangan Zulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit. Pos satpamnya sepi. Zulfa celingukan, dan dengan ragu-ragu, dia masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan melewati pepohonan mangga yang rindang. Zulfa lalu berhenti di beranda rumah. Permisi, kata Zulfa. Tak ada jawaban dari si pemilik rumah. Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Ketika pintu dibuka, Bima akhirnya muncul. Ia sudah berpakaian rapi, hendak berangkat ke Mojosari. Ayo masuk, kata Bima. Kerjaan kamu mudah saja, cukup jaga rumah ini. Kamu tak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja, yang penting kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing yang masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap hari di layar CCTV. Ini uang cash buat makan kamu sehari-hari. Bima menyerahkan sejumlah uang. Tanpa perkenalan terlebih dahulu, Bima mencerocos tanpa jeda membuat Zulfa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Zulfa. Kamu lihat kamar itu. Bima menunjuk ke kamar tempat Anjani dikubur. Iya Pak, Zulfa mengangguk. Jangan sekalipun kamu masuk ke kamar itu ya. Apapun yang terjadi, kamu nggak boleh masuk ke sana, ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan terkesan mengancam. Baik Pak, timpal Zulfa dengan terbata-bata. Ini kunci rumahnya dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari, kata Bima. Dia mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Zulfa mengikutinya dari belakang. Ia menawarkan bantuan untuk membawa koper. Tapi Bima menolak. Setelah Bima pergi, Zulfa masuk kembali ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Zulfa sendirian di rumah. Ia berdecak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa. Zulfa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. Cantik, gumam Zulfa. Ia tersentak ketika mendengar seseorang membuka pintu kamar. Zulfa mengerutkan dahi.
Ia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari kamar itu. Wajahnya sama seperti di foto. "Istrinya Pak Bima ya?" tanya Zulfa. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Saya Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini." Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia heran, karena kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Ia berusaha untuk menemukan seseorang di kampung itu. Tapi, yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobilnya. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya, karena kabut begitu pekat. Bima heran, ada apa dengan kampung Mojosari ini? "Bu," kata Bima sambil mengetuk pintu. Tapi tak ada jawaban dari si pemilik rumah. "Pak," Bima mengetuk kembali pintu itu. Ia lalu menggenggam-genggam pintu rumah, dan ternyata pintunya tak dikunci. Perlahan Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan bau sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi ia tak menemukan siapapun. "Kemana mereka?" gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu, samar-samar cahaya senternya menyoroti seseorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. "Pak," dengan hati-hati Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat, wujud lelaki itu semakin jelas. Ia mengenakan baju dan celana panjang berwarna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik berwarna kuning. "Kemana perginya warga kampung ya?" tanya Bima. Tapi lelaki yang duduk sila di hadapannya tak menjawab. Bahkan bergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lunglai dan jatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima, alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Napasnya terengah-engah. Ia bergegas pergi dari sana. Dengan panik, ia lari menuju rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangannya. Dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa, ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada Ki Suratman yang sedang hikmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk sila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. "Ki," sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika saja, Ki Suratman tersentak kaget. "Anti iblis!" Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. "Tenang Ki, tenang. Ini saya Bima." Bima, ngapain kamu di sini?" tanya Ki Suratman. "Saya mau cari ibu mertua saya, Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan Mojosari ini, Ki? Kenapa bapak mertua saya mati?" tanya Bima bertubi-tubi. "Si Kanti. Ini semua gara-gara Kanti," jawab Ki Suratman dengan getir. "Selama ini, si Kanti juga menerorku, Ki," kata Bima. Ki Suratman tak bisa berkata apa-apa lagi. Tatap wajahnya kosong. "Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki?" Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. "Sebagian mati,
Tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi. Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Mereka datang, kata Ki Suratman. Wajahnya sangat cemas. Mereka siapa? Bima mengerutkan dahi. Karena penasaran, ia tengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu ada saung kecil yang hanya memuat satu orang. Di saung itu ada si Kunti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima heran, arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kunti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya datar dan begitu dingin. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. Jangan dilihat, bisik Ki Suratman. Arak-arakan itu sudah pergi. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. Aku turut berduka atas kematian istrimu, kata Ki Suratman membuka obrolan sambil berjalan. Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar, kimpal Bima. Ternyata saat kau menikahi Anjani di gubuk itu, si Kamti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kamti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, jelas Ki Suratman. Jadi, sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani? Tanya Bima. Ia menghentikan langkahnya. Iya, sebelum Kanti dipasung, sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja, kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan kembali melewati jalan setapak. Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih mengganggu Ki? Kalau itu, aku tidak tahu, jawab Ki Suratman singkat. Bima tidak menimpali lagi. Ia mengarahkan cahaya senter ke jalan setapak. Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit. Penyakit apa, Ki? Bima mengerutkan dahi. Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama, semakin besar. Setelah itu kempis, dan mereka mati satu persatu dengan mengenaskan. Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki. Ki Suratman mengangguk. Awalnya kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tetap tak berhasil. Dokter pun tak sanggup menyembuhkan penyakit itu, lanjut Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, ia melihat ada seseorang yang mendekat. Ia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati, Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari. Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan, lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. Jangan, kau lihat itu. Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam, kukunya hitam dan juga panjang. Ia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Saat kemudian, suara Burhan tak terdengar lagi. Lehernya ditusuk menggunakan kuku wanita itu. Setelah Burhan mati, tubuhnya dicatukan begitu saja ke
dari atas pohon. Ayo kita pergi dari sini, ajak Ki Suratman. Di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu, Anjani duduk menghadap lemari. Ia minta rambutnya disisir oleh Zulfa. Seharian bersama Zulfa, Anjani tak banyak bicara. Dia terkesan selalu murung dengan wajahnya yang amat pucat. Rambut Bu Anjani bagus ya, puji Zulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Anjani tidak meningkalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini asli mana ya? Tanya Zulfa. Mojosari. Jawabnya singkat. Itu di Jawa ya? Anjani mengangguk pelan. Bu Anjani kok di rambutnya banyak tanah? Zulfa membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. Aku bersihkan dulu ya Bu, lanjut Zulfa. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tak lama berselang, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Bu, ada yang ngetokin pintu. Zulfa cek dulu ya. Zulfa pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Zulfa ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi ia tak diizinkan masuk oleh Bima. Halo, ada orang di dalam? Tanya Zulfa. Tak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit. Suara deritnya terdengar nyaring. Zulfa mundur 3 langkah. Ia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, ia tak akan masuk ke dalam kamar itu. Kamu siapa? Tanya Zulfa tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Zulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. Anti, jawab seorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar parah, seperti orang yang sedang sakit. Dan cerita tentang pengantin Jawa pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran lanjutan ceritanya, jangan lupa tonton pengantin Jawa di part selanjutnya.